Halo saudara, hari ini saya mau bagikan dalam Kejadian pasal 4 ayat yang ketiga, ya. Setelah beberapa waktu lamanya. Jadi Kain tadi sebagai seorang apa? Seorang petani. Dan Habel sebagai apa? Sebagai gembala kambing domba. Jadi mereka mengerjakan tugas mereka sesuai dengan profesi yang mereka pilih. Dan di ayat yang ketiga dikatakan di sana setelah beberapa waktu lamanya. Jadi beberapa waktu lamanya. Tidak disebutkan berapa tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun atau berapa bulan, tidak disebutkan. Tetapi yang dijelaskan di situ adalah beberapa waktu lamanya. Jadi memang lama ya, lama mereka menjalankan tugas mereka, profesi mereka sebagai seorang petani dan seorang gembala. Maka Kain mempersembahkan. Nah, jadi dalam waktu yang begitu lama apa yang dikerjakan oleh Kain dan dikatakan di sana, maka Kain mempersembahkan. Jadi kalau mempersembahkan adalah Kain memberikan sesuatu kepada Tuhan. Memberikan sesuatu kepada Tuhan. Ya, apa yang dipersembahkan oleh Kain? Yang dipersembahkan oleh Kain adalah, kita baca lagi, sebagian dari hasil tanah itu. Jadi karena Kain adalah seorang petani, jadi yang dia persembahkan, yang dia bawa kepada Tuhan adalah hasil dari tanah itu. Apa hasil dari tanah itu? Yaitu buah atau hasil panen. Kalau Kain menanam padi, berarti yang tumbuh adalah padi. Jadi padi yang telah dipanen itulah yang dipersembahkan. Kalau Kain menanam pohon jagung, ya, maka yang tumbuh adalah jagung. Jadi yang dipersembahkan oleh Kain adalah hasil dari tanaman jagung itu, yaitu jagungnya, ya, dan lain sebagainya. Jadi apa yang ditanam oleh Kain itulah yang dipersembahkan kepada Tuhan, ya. Dan dikatakan di sana mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu. Jadi bukan tanah yang dipersembahkan, ya. Bukan tanah, tetapi hasil tanaman yang ditanam di tanah yang diolahnya itu, gitu dia. Kepada siapa? Kepada Tuhan. Jadi siapa yang menyuruh Kain mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan? Tidak ada yang menyuruh dia. Ini adalah pilihan Kain untuk mempersembahkan kepada Tuhan. Dan saya percaya Kain mengetahui tentang Tuhan itu dari orang tuanya, Adam dan Hawa. Tidak mungkin tidak. Karena Adam dan Hawa mendengar suara Tuhan Allah, dan Adam dan Hawa juga menerima kabar baik dari Tuhan Allah pada waktu di Taman Eden. Apa yang mereka lakukan di Taman Eden, pengalaman-pengalaman bersama dengan Tuhan Allah, tidak lupa dalam hidup orang tuanya. Makanya ketika mereka hidup di luar dari Taman Eden, mereka tetap memberitakan, mereka tetap mengajarkan kepada anak-anak mereka, ya, baik itu Kain dan juga Habel, mengenai Tuhan. Karena kalau kita lihat Hawa ketika dia melahirkan Kain, dia mengatakan dengan pertolongan Tuhan. Berarti Hawa tetap masih ingat tentang Tuhan, pengalaman dia bersama dengan Tuhan pada waktu di Taman Eden. Nah, kemudian di sana juga dikatakan apa? Ya, sebagai korban persembahan. Kalau kita lihat, jadi apa yang dipersembahkan oleh Kain itu sebagai korban persembahan. Hasil tanah yang telah diolah oleh Kain itu dipersembahkan kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Sebagai korban persembahan. Jadi saudara, kalau kita perhatikan persembahan yang dipersembahkan oleh Kain itu juga menunjukkan identitas Kain itu sendiri. Apa yang dibawa oleh Kain kepada Tuhan itu menunjukkan diri Kain itu sendiri. Makanya kita kalau mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, kita harus ingat apa yang kita persembahkan itu adalah bentuk seluruh diri kita. Itu yang mewakili diri kita.
Jangan sampai kita memiliki mindset, ini kan hanya sekedar persembahan. Tidak, yang mempersembahkan itu kan Kain, diri kita. Jadi kalau kita mempersembahkan sesuatu, kita kan terlebih dahulu ada memikirkan, kemudian apa yang menyebabkan kita mempersembahkan sesuatu, dan itulah yang mewakili diri kita, kan gitu. Jadi inilah yang dialami oleh Kain di dalam Kejadian pasal 4 ayat yang ketiga, bahwa Kain mempersembahkan hasil dari tanahnya karena dia sebagai seorang petani kepada Tuhan Allah. Tuhan memberkati.